Selamat pagi anak-anak. Apa kabar di hari ini? Kiranya semuanya dalam keadaan yang sehat. Ya, sebelum Pak Guru kita masuk dalam pelajaran, Guru mengecek kesiapan kita. Apakah kita sudah siap untuk menerima pelajaran di hari ini? Ya. Coba semuanya bangkit berdiri. Ya, oke. Kerapian. Silakan duduk. Ya. Pak Guru akan mengecek kehadiran kita. Pak Guru akan membaca daftar hadir, absensi yang tidak masuk di hari ini. Satu orang saja yang bersuara ya. Ketua kelasnya siapa? Oh, Juan. Ya, Juan nanti yang jawab. Yang tidak hadir, alasannya. Yang hadir disebutkan hadir. Ya. Dorcas ada ya. Sulpinus ada. Ya. Ya, Matius ada? Ya, ada ya. Oke. Ya, berarti dari ini tidak ada yang tidak hadir ya, semuanya hadir. Ya, sebelum kita belajar di hari ini, kita akan berdoa. Untuk itu, kita semua berada dalam sikap doa. Kita menghadap Tuhan, bukan menghadap orang tua dan teman. Jangan korek, jangan lihat kiri kanan, dan tunduk kepala dalam keadaan lipat tangan. Dan mari kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Pak Guru sendiri. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hendak kami belajar di hari ini. Kami mohon Tuhan hadir bersama dengan kami. Dan biarlah ketika kami terima pelajaran di hari ini, baik pelajaran dari jam pertama sampai dengan jam yang terakhir, kami dapat mengikutinya dengan baik. Dan di saat ini Tuhan, kami hendak menerima pelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Kami mohon Tuhan berhadir dalam kehidupan kami, baik anak-anak dan juga saya sendiri sebagai pendidik. Terima kasih Tuhan karena kami siap untuk belajar di saat ini. Amin. Ya, anak-anak, mari kita berdiri semua. Kita nyanyikan satu lagu yang berkata betapa kita tidak bersyukur pada baitnya yang pertama, ayat yang pertama. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunung yang megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi, Pak Guru mau bertanya, mengajukan pertanyaan untuk anak-anak untuk dapat menjawab. Ya, anak-anak, tujuan pembelajaran kita di hari ini tentang yang pertama, kita mengemani bahwa lingkungan hidup adalah ciptaan Tuhan dengan syukur. Yang kedua, kita menunjukkan sikap mensyukuri lingkungan hidup yang diciptakan Tuhan dengan baik. Dan yang ketiga, kita menjelaskan tanggung jawab manusia memelihara lingkungan hidup dengan lancar. Dan yang keempat, kita mendaftarkan tugas manusia memelihara alam dengan teliti. Dan yang kelima, kita menceritakan pengalaman melihat lingkungan hidup yang telah rusak dengan baik. Dan keenam, kita menunjukkan perbuatan merawat alam lingkungan hidup di sekolah dan di rumah dengan tanggung jawab. Dan yang ketujuh, kita
menuliskan puisi atau karangan tentang lingkungan hidup dan pemeliharaannya dengan rapi. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita masuk dalam materi, kita akan mengamati gambar, baik gambar yang pertama maupun gambar yang kedua. Setelah anak-anak mengamati gambar yang pertama dan baik gambar yang kedua, anak-anak dapat memberikan tanggapan tentang gambar tersebut. Ya, anak-anak, setelah kita mengamati gambar yang tadi kita sudah mengamati bersama, Pak Guru mau bertanya, bagaimana sikap kita terhadap alam ciptaan Tuhan? Apakah kita merusak atau kita menjaga dan kita melestarikannya? Sehingga itu mari lebih jelas kita melihat dalam pembacaan Alkitab sebagai sumber pengetahuan kita yang terdapat di dalam Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang pertama, kita membaca ayatnya yang ke-28 sampai dengan 31. Ya, kalau semuanya sudah membuka Alkitab, Pak Guru akan membacakannya dan semua mengikuti pada Alkitabnya. Ya. Ayatnya yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya, baik, itulah pembacaan kita. Pak Guru mau jelaskan, ya, atau memberikan pertanyaan. Mengapa Tuhan tidak menciptakan manusia itu pada hari pertama, tetapi Tuhan menciptakan manusia itu pada hari ke-6? Siapa yang tahu? Ya, oke. Ya, sangat benar pendapat dari teman kita. Ya, Pak Guru mengambil kesimpulannya adalah mengapa Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6 bukan menciptakan manusia pada hari ke-1. Karena ketika kalau Tuhan menciptakan manusia itu pada hari yang pertama, maka dampaknya siapalah yang akan menjaga alam ini? Sehingga itu Tuhan menciptakan dari hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-6, baru Tuhan menciptakan manusia, supaya manusia bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan merawat alam ini, bukan untuk merusak. Nah, sehingga itu manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah untuk memikirkan, membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga manusia diciptakan pada hari ke-6 untuk bertanggung jawab atas seluruh ciptaan Tuhan di bumi ini. Ya, anak-anak, supaya kita hidup dalam suasana yang nyaman, tidak ada banjir, ya, kita harus menjaga alam ini supaya tetap bersih dengan cara kita jangan sembarang membuang sampah sembarangan, baik di kali, ya, di parit, ya. Tapi kita harus membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah atau di mana lingkungan kita, di mana kita berada, di
lingkungan masyarakat. Disitulah dengan sendiri kita sudah menjaga dan melestarikan ciptaan Allah. Ya. Anak-anak, selain itu juga yang harus kita jaga, jangan kita sembarang menebang pohon di hutan. Kalau kita sembarang menebang pohon di hutan, pasti terjadi erosi, longsor. Siapa yang rugi? Kita sendiri, manusia. Selain manusia, di hutan juga ada hewan-hewan, makhluk-makhluk hidup. Mereka juga membutuhkan makan dan minum, tempat berlindung. Ya, baik anak-anak, setelah kita semua sudah mendengar materi di hari ini. Ya, anak-anak, setelah kita telah mendengar penjelasan dari Pak Guru tentang materi di hari ini, cintailah lingkungan hidup. Sehingga itu Pak Guru akan membagi kita dalam 2 kelompok untuk kita membahas materi yang tadi sudah kita dengar. Ya, mulai. Kita berhitung 1 sampai 2 saja. Terus langsung yang 1 pisah sendiri, 2-nya pisah sendiri. Kita mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, sudah selesai. Ya, kita akan masuk dalam pertanyaan atau tugas yang akan anak-anak kerjakan. Ya, anak-anak, kita melihat pembacaan kita tadi dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai dengan 31. Di sana anak-anak menganalisa atau melihat, memberikan tanggapan tentang pembacaan kita tadi dari Kejadian 1 sampai dengan ayat 28 sampai dengan 31 yang membicarakan tentang alam. Sesudah itu masing-masing kelompok akan menampilkan, mempresentasikan di depan kelas, dan teman-teman yang lain akan menanggapi setiap presentasi yang diberikan oleh kelompok. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Ya, oke. Sudah mulai kerja. Oke. Ya, waktu kita telah selesai dan kita sudah masing-masing kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan kerjanya, dan jawaban-jawaban dari setiap kelompok sangat baik. Sehingga itu Pak Guru hanya mengambil kesimpulan, jadi kita sebagai ciptaan Allah yang sangat mulia, yang segambar dengan Allah, yang memiliki akhlak yang baik, maka kita diberi tanggung jawab secara khusus oleh Allah untuk melestarikan alam ciptaan ini. Kita harus menjaga, merawat dengan baik, jangan kita menebang pohon sembarangan dan membuang sampah sembarangan. Akhirnya yang mengakibatkan kerugian bagi kita manusia sendiri dan juga makhluk-makhluk yang lain. Demikian kita punya pertemuan di hari ini sampai di sini, dan untuk mengakhiri seluruh pelajaran kita di hari ini, kita akan berdoa. Semuanya bangkit berdiri, dan Pak Guru sendiri yang akan memimpin doa di saat ini. Mari kita tunduk kepala, lipat tangan, dan kita berdoa. Doa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai dari pelajaran kami di saat ini tentang lingkungan hidup. Kami sadar Tuhan, kami seringkali tidak menjaga dan melindungi ciptaan Tuhan. Terima kasih lewat materi di hari ini, kami menyadari atas tanggung jawab yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Materi kita sampai di sini, dan minggu depan kita akan bertemu kembali pada materi berikut. Shalom.